Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan pemeriksaan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang merupakan mantan komisaris utama PT Pertamina dari tahun 2019 sampai 2024, teman-teman. Ini kan kita sudah lihat ya, hari ini Ahok itu datang ke Kejaksaan Agung yang menjawab undangan dari Kejagung untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan kasus korupsi di Pertamina yang kerugian negara itu ditaksir mencapai 1.000 triliun rupiah. Nah, ini sekaligus menjawab kegaduhan-kegaduhan kemarin ya. Kita kan lihat bahwa Andre Rosiade, anggota DPR RI Komisi 6 ini kan yang cukup menghiasi pemberitaan di beberapa hari terakhir ini. Karena statement-statementnya begitu keras ke Ahok. Tetapi Ahok kayaknya sih sudah well prepared dengan serangan-serangan ini. Makanya waktu diundang oleh Kejaksaan Agung untuk hadir jam 10 pagi, tapi dia 1,5 jam sebelumnya itu sudah hadir di Kejaksaan Agung. Artinya dia begitu well prepared. Bahkan dia membawa buku kecil yang banyak masyarakat dan media menilainya apakah ini adalah catatan-catatan yang akan membongkar dan menyeret para koruptor yang ada di PT Pertamina. Dan mungkin aja ada oknum-oknum anggota DPR yang terseret di sini, itu yang menjadi salah satu isu saat ini oleh masyarakat. Andre Rosiade mengatakan dengan tegas bahwa Ahok itu cuma menikmati fasilitas mewah doang sebagai komisaris utama Pertamina, tapi dia tidak melakukan banyak hal, dia cuma omong-omong doang. Nah, pagi ini reaksi dari Basuki Cahayapurnama ya terkait dengan pemanggilannya, dia tidak mengadres isu tersebut, tapi dia mengatakan hal ini, teman-teman. Secara struktur kan kita Dewan Komisaris ya, terus ada supporting. Tapi tentu saya sangat senang bisa bantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Oke. Kata Ahok adalah dia adalah komisaris dan subholdingnya pun juga punya komisaris. Cuman kalau memang saya bisa ngebantu ya saya sangat senang lah. Nah, artinya apa? Ini secara nggak langsung kayaknya pengen menjawab Andre Rosiade gitu kan, yang bilang bahwa kamu itu sudah mendapatkan fasilitas luar biasa, penghasilan per tahun tuh puluhan miliar rupiah, bahkan juga belum termasuk fasilitas golfnya gitu kan ya. Tapi kamu tidak melakukan banyak hal. Nah, di sini Ahok cuma pengen bilang bahwa kekuasaan dia tidak sebegitu hebatnya gitu loh, karena di kasus korupsi ini, di subholding tersebut, itu pun di Patra Niaganya juga punya komisaris utama juga. Jadi dia tuh di atas tidak bisa melakukan eksekusi yang sebegitu simpelnya. Ada hierarki di situ. Nah, ini statement dari Andre Rosiade yang menurut aku ada benarnya, cuman tidak semuanya itu harus kita pahami sesuai dengan apa yang dikatakan. Ada bahasa kiasan-kiasan di sini yang menurut aku dalam sih. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komod Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di Rorapan. Itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih? 2024, Pak. Dia alasannya kan enggak 2024. Ya. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai komod Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komod itu bisa melaporkan. Sindir Andre. Oke. Bisa melaporkan. Artinya ya sama aja sih kayak kita netizen gitu ya, melihat kasus yang dugaan korupsi atau apa, kita bisa melaporkan ke polisi, ke kejaksaan, atau aparat yang lain. Cuman kan kalau melaporkan itu kan kita pasif ya. Apakah ditindak atau tidak, ya kita nggak tahu. Dan dikatakan juga, ya kalau memang Ahok pernah melaporkan, kita lihat aja jejak digital laporannya ada atau tidak. Oke, di bagian berikutnya bilang begini juga bahwa 15 Februari 2020, saya itu pernah minta Pak Jokowi untuk mengganti Ahok karena membuat kegaduhan di Pertamina. Katanya dia itu sakti mandraguna loh, baru keluar dari penjara, tapi langsung jadi komisaris utama Pertamina. Aku mencium kayak ada aroma-aroma keirian gitu nggak sih? Atau kecemburuan gitu nggak sih? Ya, memang masuk akal. Baru aja keluar dari penjara, kemudian tiba-tiba ditawari sebagai komisaris utama Pertamina,
dengan gajinya itu puluhan miliar per tahun. Dan dia itu baru satu kali datang ke kilang minyak di tahun 2020 tersebut di Tuban untuk mendampingi Pak Jokowi, tapi dia sudah membuat kegaduhan. Kegaduhannya itu apa katanya? Jadi dia itu pernah marah-marah ngebentak-bentak orang tua di sana karena pengen minta seseorang untuk naik jabatan. Oke, coba kita dengarkan penjelasan secara detail, maksudnya seperti apa itu. Saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya yang bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru satu kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Oke, dari statement ini jejak digital menunjukkan bahwa kalau ini benar ya, berarti memang Pak Andre ini sudah cukup lama punya sentimen negatif terhadap Ahok dari tahun 2020. Buktinya adalah dengan meminta dia untuk diganti. Aku nggak tahu nih sentimen ini adalah karena pribadikah atau ada strategi-strategi politik, atau bahkan netizen menduga bahwa siapa tahu aja mungkin Anjas Ahok itu membahayakan para oknum-oknum mungkin di anggota DPR yang juga mendapatkan aliran dana korupsi ini, dugaannya begitu. Ya harus ada alat bukti yang kuat dong kalau memang ada tuduhan tersebut, karena itu nggak main-main tuduhannya. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu, ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Tiko. Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih. PHE dulu Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya? Belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya, bahkan. Oke. Secara logika gini, mungkin betul statementnya tersebut bahwa Pak Ahok tuh belum ke hulu lah atau ke hilir atau baru beberapa titik doang gitu ya untuk masalah kilang minyak dan sebagainya. Cuman di era zaman sekarang teman-teman, kalau misalnya aku jadi bos gitu ya, aku punya ratusan cabang di Indonesia, apakah aku harus berkunjung ke setiap cabangku ratusan, mungkin aku punya pabrik motor gitu kan ya, dealer-dealerku, aku seluruh cabang Indonesia untuk mengetahui lokasi, kondisinya, dealernya seperti apa, gudangnya seperti apa, apakah aku harus satu persatu dari Sabang sampai Merauke? Menurut aku itu nggak masuk akal, apalagi PT Pertamina gitu loh, banyak orang-orang pintar di Indonesia yang bekerja di sana, lulusan dalam negeri, luar negeri, untuk pengecekan hal-hal tersebut, kita nggak harus datang ke lokasi. Jadi, kalau kita pengen dikategorikan, pengen tahu semuanya, kita harus datang ke lokasi, I don't think so. Walaupun Ahok datang ke lokasi gitu ya, di hulu atau ngelihat kilangnya, apakah Ahok harus naik gitu ya ke kilang minyaknya, dicekin satu persatu? Ahok pernah bilang di salah satu wawancaranya bilang begini, terkait dengan dugaan pengoplosan yang Pertamax ya, yang harusnya itu adalah RON 92, tapi dioplos dengan RON 90 dan juga 88. Ahok bilang bahwa untuk hal tersebut saya tidak tahu karena itu adalah bagian tim teknis yang melakukan A, B, C, dan D. Saya lebih ke kebijakan-kebijakan. Nah, jadi walaupun Ahok datang ke kilang tersebut, kalau dibuat sistem sedemikian rupa, dibohongin dia nggak tahu, ya nggak bakal bisa lihat juga. Jadi statement ini terlalu kayak, amatir gitu nggak sih? Kayak perusahaan Pertamina, kayak perusahaan baru gitu ya, yang masih merintis gitu. Padahal nggak seperti itu seharusnya. Kenapa sih bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Oke, kegaduhannya kenapa Pak? Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya, nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu. Ya, karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan, Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Oke. Bagian HRD lah aku tangkap nama ini kan ya. Ahok minta untuk menaikkan jabatan seseorang tapi nggak sesuai dengan jenjang kepangkatan. Ini birokratif banget ya. Aku paham ya, di Indonesia kan kalau kerja di pemerintahan itu mau kamu sehebat, sepinter, sejago apapun,
itu kurang begitu dipertimbangkan. Yang paling dipertimbangkan adalah masa jabatannya ya. Gitu nggak sih? Aku nggak tahu nih, karena kan PNS kalau dulu-dulu kurang lebih seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di zaman sekarang, kalau swasta kan mau kamu usianya 25 tahun, 30 tahun, baru 1 tahun bekerja atau 2 tahun bekerja di bidang marketing misalnya, kamu targetnya bisa tercapai semua. Ya, bisa menyalip senior-senior, jadi manajer, GM, ataupun juga direktur. Tapi kalau di pihak pemerintah, hal tersebut tuh hampir tidak pernah terjadi. Masa kerja jabatan itu sepertinya jauh lebih penting dibandingkan dengan prestasi. Apakah seperti itu? Masih terjadi di Indonesia? Maki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Sakti Mandraguna. Dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot. Karena Ahok itu temannya Presiden. Sakti Mandraguna Ahok itu. Prof. Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komet Pertamina. Sakti Mandraguna Ahok itu baru keluar dari penjara bisa langsung menjadi komisaris utama di Pertamina. Oke, itu udah perselisihan ini seperti sudah ada sejak tahun 2020 dan sekarang momentumnya. Jadi kayak api dalam sekam, aku lihat dari Andre Rosiade ini kayaknya cukup kesal dengan Ahok itu sudah sejak lama dan sekarang baru dilampiaskannya pada saat kasus ini sedang viral. Kemudian, orang sudah pensiun dan gak punya jabatan politik dan manfaatkan situasi ini buat tenar lagi. Statement ini yang cukup viral di masyarakat terkait dengan Ahok. Ngapain dia diundang ke sini begitu? Orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fradadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Oke. Pujiannya jelas ditujukan kepada Kejaksaan Agung dan juga Prabowo, tetapi sangat jelas juga bahwa Ahok itu dinilai hanya mau numpang tenar aja. Ya, ini tergantung sudut pandang ya. Kalau Pak Andre melihatnya adalah Ahok itu hanya numpang tenar, nggak salah juga. Itu adalah sudut pandang setiap koin itu kan pasti ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Kalau sudut pandangnya Pak Andre seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari masyarakat, sudut pandangnya menilai bahwa Pak Ahok itu nggak numpang tenar, justru dengan Pak Ahok itu bersuara sekarang bisa ngebantu. Kan dikatakan bahwa Pak Ahok itu punya sejumlah bukti lah, petunjuk yang siapa tahu ini bisa menghubungkan dengan temuan-temuan dari Kejaksaan Agung. Karena untuk menentukan fakta dalam persidangan nanti, itu harus ditunjang dengan 2 alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti. Siapa tahu aja dengan keterangan Pak Ahok nanti, itu bukanlah barang bukti yang kuat, tapi bisa menjadi kategori petunjuk, dihubungkan dengan temuan-temuan dari Kejaksaan Agung, siapa tahu nanti bisa menjurus kepada orang-orang di luar sana yang powerful ternyata menerima aliran dari dana korupsi ini. Harusnya dilihatnya adalah dari segi positifnya kan ya, bukan masalah kesannya kayaknya nggak terima banget kalau Ahok itu terkenal lagi. I don't know. Itu yang sekarang menjadi perdebatan di masyarakat. Kita akan nantikan apakah Ahok ini akan membongkar semua dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina ini, karena nggak main-main teman-teman. Ini kan sekitar 25% setiap tahun anggaran APBN kita itu ya untuk subsidi. 25% itu udah ratusan triliun loh tiap tahunnya. Makanya nggak heran kerugian negara itu dugaannya mencapai 1.000 triliun rupiah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anja Sosmara. Sampai jumpa.